Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak te pasir luhur, bapak te awake dewek. Ayo kanca pada terbuka, pada dewasa, ben bisa cerita. Ada 10 door prize yang akan dibagikan oleh panitia berupa buku babat pasir luhur. Door prize pertama akan saya berikan kepada yang sudah pernah membaca babat pasir luhur. Sampun maos, mriki Pak, mriki Pak. Tepuk tangan untuk yang sudah membaca. Pak sinten nun sewu? Pak Sailam. Naskah sing panjenengan waos niku naskah sing pundi? Ada 15 naskah babat pasir luhur, monggo. Loh, mau sateng pundi jenengan? Raja mau melamar ke. Mboten maksudnya naskah sing jenengan waos niku naskah saking pundi? Maksudnya bukunya ini ke buku saking pundi? Nggih. Santai, Pak. Kalau pelajaran sekolah, Pak. Oh, tepuk tangan. Berarti belum. Yang saya maksud adalah yang sudah pernah membaca naskah babat pasir luhur. Ada lagi yang sudah pernah membaca? Jere dibuka karo diwaca nggih. Oke, ndak apa-apa. Kita lanjut ke perjalanan pertama. Yang pertama kita akan jalan itu adalah satu tempat yang mestinya diketahui oleh orang Banyumas. Napa menika? Teman-teman tahu siapa yang mendirikan Kabupaten Banyumas? Joko Kaiman. Nah, kita akan berziarah ke makam ayah dan ibunya Joko Kaiman. Nonton nggih? Jadi Joko Kaiman itu makamnya teng Dawuan. Nah, saya mencurigai makam yang oleh orang Taman Sari disebut dengan Setana Buddha nggih. Setana Gede nggih. Setana Gede nggih. Nah niku Setana Buddha nggih. Setana Gede itu adalah makam ayah dan ibunya Joko Kaiman. Karena apa? Karena dalam babat Banyumas, Joko Kaiman itu lahir dari bapak yang bernama siapa bapaknya Joko Kaiman? Banyak Sosro atau Banyak Sasra. Jadi kita akan berziarah ke makam Banyak Sosro. Banyak Sasra atau Banyak Sosro. Nah, Banyak Sosro itu menikah dengan anaknya Adipati Pasir Luhur Banyak Geleng atau Banyak Geleh atau Purwa Kencana II atau Pangeran Mangkubumi II. Nah, Wirakencana, waktu jadi patih ya, waktu jadi patih itu Wirakencana. Nah, itu menikah dengan kalau dalam babat Banyumas Kranji Kedungwulu itu namanya disebut itu Sulastri. Ya. Nah, Sulastri itu anaknya Banyak Geleh. Disebut dalam babat yang lain adalah Nyai Gede Banyak Sosro. Jadi jangan-jangan makam yang disebut oleh orang Taman Sari itu Setana Gede adalah makam dari
Nyai Gede Banyak Sosro. Karena hari ini orang juga tidak mengetahui itu makam siapa. Sementara dinas menganggap makam Banyak Sosro yang di sana, di bawah itu. Padahal yang di bawah, kalau dalam babat pasir luhur, kemungkinan itu adalah tempat Banyak Tole mengubur ayahnya. Jadi banyak anak itu sakit-sakitan, anaknya pengen segera jadi raja, daripada nunggu lama-lama ayahnya dikubur hidup-hidup. Begitu nggih? Nah, monggo kita mulai dengan basmalah untuk melanjutkan perjalanan pertama di telusur pasir luhur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman pasir luhur, teman-teman Taman Sari, penunjuk jalan di depan nggih. Nanti teman-teman mengikuti. Orang mari ngarep diikuti malah apa aja ngarep ya.
kata-kata astana. Nah, jangan-jangan Setana Gede adalah makam dari bapak dan ibu Joko Kaiman. Alasannya itu tadi karena disebut Setana Gede. Sementara ini adalah makam Nyai Gede Banyak Sosro. Kenapa disebut Setana Gede? Karena ini adalah makamnya dari pihak perempuan. Jadi pihak perempuan yaitu Nyai Gede Banyak Sosro adalah anak Bupati Pasir Luhur Banyak Gele. Sementara ayahnya atau suaminya, ayahnya Joko Kaiman atau suami dari Nyai Gede Banyak Sosro itu dari Pajajaran. Nah, kaitan dengan Pasir Luhur, kaitan dengan Kamandaka, silsilahnya adalah Kamandaka itu adalah anak Prabu Siliwangi yang bernama Banyak Satra. Banyak Satra punya adik perempuan yang bernama lupa Retno Pamekas, ya. Retno Pamekas menikah dengan bangsawan Majapahit, adik dari Brawijaya V yang bernama Baripin. Jadi Baripin menikah dengan adiknya Kamandaka. Adiknya Kamandaka itu perempuan, kemudian dari Baripin dan Retno Pamekas itu lahirlah Banyak Sosro. Banyak. Jadi kaitan Banyumas dan Purwokerto itu sama dekat karena babat Banyumas itu adalah sejarah Banyumas, babat Purwokerto adalah babat Pasir Luhur. Nah, kemungkinan karena ini ada simbol patu apa ya, orang namanya patu kampil apa ya, kendang, patu kendang ya. Itu mungkin adalah simbol dari lingga, tanda bahwa itu adalah yang dimakamkan laki-laki. Jadi laki-laki ya, karena ini adalah lingga. Lingga itu adalah bahasa untuk kelamin laki-laki. Nah, dalam babat Banyumas disebutkan bahwa Banyak Sasra itu meninggal di usia muda dan anak yang ditinggalkan itu ada 2 orang dan masih balita. 1 laki-laki, 1 perempuan. Banyak Sasra dan Nyai Gede Banyak Sasra, istrinya itu meninggal bersamaan dan mungkin juga meninggal dengan anak yang perempuan. Jadi di sini ada 3 makam, kemungkinan adalah makam Banyak Sasra, Nyai Gede Banyak Sasra, dan anak perempuannya. Dalam usia balita itu kemudian Jaka Kaiman yang yatim piatu itu dititipkan kepada Pakdenya. Pakdenya itu adalah kakak dari Nyai Gede Banyak Sasra. Kakak dari Nyai Gede Banyak Sasra itu mempunyai banyak kerbau. Anak kecil usia mungkin sekitar TK disuruh untuk menggembala kerbau. Akhirnya kakeknya datang, Baripin itu datang mengajak cucunya untuk pindah dari Pasir Luhur dan dititipkan di Jawa. Dititipkan ke adiknya, ke adiknya Banyak Sasra. Jadi Banyak Sasra itu punya adik yang namanya Roro Ngaisah. Roro Ngaisah menikah dengan Kiai Mranggi. Makanya disebut dengan Nyai Mranggi. Kiai Mranggi dan Nyai Mranggi tidak punya anak. Akhirnya mengasuh Joko Kaiman yang yatim piatu. Kiai Mranggi adalah keturunan dari Kiai Buwara. Kiai Buwara adalah ulama wirasaba yang ditraining langsung oleh Sunan Kudus di Demak yang menjadi cikal bakal pengislaman wirasaba. Akhirnya Joko Kaiman dididik dengan sangat islami. Makanya nama Joko Kaiman sendiri sampai hari ini kita tidak tahu. Nama aslinya tidak tahu. Karena Joko Kaiman itu adalah nama paraban. Nama sebutan. Jadi misalkan kayak Rasulullah itu sebutannya Al-Amin. Karena orang yang sangat terpercaya. Nah, Joko Kaiman juga begitu. Joko Kaiman itu adalah sebutan untuk orang muda atau remaja yang soleh. Joko Kaiman itu, Joko itu pemuda, Kaiman itu beriman.
Jadi atas didikan Kiai Meranggi, jadilah nama Joko Kaiman sampai hari ini kita menyebutnya pemuda yang beriman. Kita kirimkan doa Al-Fatihah kepada Bapak dan Ibu Joko Kaiman, dan semoga ini benar makam dari Bapak, Ibu, dan adik Joko Kaiman. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saya buka. Iya. Mungkin pada waktu itu memang orang-orang Sunda atau orang-orang Majapahit itu banyak menggunakan nama-nama binatang. Raja Majapahit itu kan namanya ayam buruk, patihnya juga gajah mada. Dan dari Sunda itu banyak munding wangi, munding laya, dan sebagainya. Munding itu adalah kerbau dan juga banyak. Jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan nama banyak. Banyak Blabur, banyak Ngampar, banyak Catra, banyak Wirata, banyak Roma, banyak Kesumba, banyak Belana, banyak Toleh, banyak Geleh. Hafal? Hafal? Banyak lah. Kalau tidak hafal, saya sudah membuat Hafal banyak untuk teman-teman itu hafal. Nanti ada tim Bubrek Lesung yang akan mengajari kita untuk menghafalkan nama banyak tanpa perlu pusing. Dari mulai banyak Catra sampai dengan banyak Geleh. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke titik 2, tapi kita foto bersama dulu. Babat Pasir Luhur. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan Raden Banyak Catra, putra Prabu Siliwangi Raja Pajajaran. Dikisahkan saat itu Raden Banyak Catra dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja. Namun syarat untuk menjadi raja, Raden Banyak Catra harus memiliki istri terlebih dahulu. Akhirnya Raden Banyak Catra pergi mengembara untuk mencari pendamping hidup. Raden Banyak Catra memiliki hasrat menikah dengan perempuan yang mirip ibunya secara fisik dan tingkah lakunya, dan akan terus mencarinya sampai ketemu. Raden Banyak Catra menyamar sebagai rakyat jelata dan berganti nama menjadi Kamandaka. Kamandaka pergi ke Pasir Luhur, sebuah kadipaten yang dipimpin oleh Adipati Kandadaha. Di Kadipaten Pasir Luhur dikabarkan ada perempuan seorang putri yang perawakannya mirip dengan ibunya, yaitu Dewi Ciptarasa, putri bungsu sang Adipati. Singkat cerita kemudian Kamandaka diangkat sebagai anak oleh Reksanata, Patih Pasir Luhur. Hasrat Raden Kamandaka untuk melihat wajah putri Dewi Ciptarasa dapat terkabul ketika Adipati Kandadaha mengadakan hiburan dengan mengadakan penangkapan ikan di sungai secara beramai-ramai yang diberi nama Marak Iwak di tempat yang diberi nama Baranang Siang. Pertemuan Raden Kamandaka dengan Dewi Ciptarasa berlanjut dengan jalinan cinta. Suatu hari ketika Raden Kamandaka mengunjungi Dewi Ciptarasa di Kadipaten Pasir Luhur. Namun pertemuan itu dipergoki oleh kakak Ciptarasa. Bagi sang Adipati Kandadaha, perbuatan Kamandaka telah mencoreng mukanya, karena sebagai seorang rakyat jelata bercengkrama dengan putri Dewi Ciptarasa. Kemudian Patih dipanggil oleh Adipati Kandadaha dan diperintahkan untuk membunuh Kamandaka. Sebagai seorang ayah, Patih Reksananta bingung untuk melaksanakan tugas ini. Raden Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit Kadipaten, kemudian Raden Kamandaka terjun ke sungai dan bersembunyi dalam gua di sungai itu. Para prajurit Kadipaten melempari batu ke tempat Raden Kamandaka menceburkan diri. Setelah beberapa waktu tidak muncul, mereka mengira Raden Kamandaka telah tewas tenggelam di sungai itu. Apalagi mereka melihat usus terapung di sungai,
Mereka mengira usus ayam yang terapung itu adalah ususnya Raden Kamandaka. Para prajurit kemudian pulang untuk melaporkan kejadian itu kepada sang adipati. Sampai sekarang lubuk tempat Raden Kamandaka terjun dikenal dengan nama Kedung Petaunan di Sungai Logawa, 3 km sebelah barat kota Purwokerto. Keputaran itu adalah wilayah yang sangat luas, hanya untuk Kita ke mau ke kaum gedung perempuan tahunan. Raja Pasir Luhur, Kakak Joko, itu punya dua Gedung bagi anak lagi belajar sekarang. yang semuanya perempuan. Sebagai anak raja itu ditempatkan di kabupaten suatu tempat yang Terus ngeyel, ngeyel. belakang. Judulnya apa sih ya? Tempat keputaran itu namanya adalah Taman Sari. Festival budaya Banyumas ya. Jadi Taman Sari itu adalah wilayah ini. Dan wilayah inilah kemudian berubah menjadi nama desa. Jadi nama Taman Sari Oke, itu tenang. nama Bagian untuk gelar budaya perempuan putra putri raja. Babat Pasir Tapi Luhur suatu yang kali anak Kandang Joko, anak Raja Kandang Oh, Joko, iya, Tarasa, Fitris pengen ngerti itu satu-satunya perempuan atau satu-satunya anak perempuan yang belum menikah. Jadi kemudian Taman Sari ini yang awalnya dihuni oleh semua anak raja beda-beda. dan gimana ya? Agak longsor. Ya, jadi awalnya itu dihuni oleh 25 anak, tapi kemudian satu persatu menikah, hanya tinggal satu orang saja yang belum menikah, yaitu Dewi Ciptarasa, anak yang nomor 25. Makanya disebut juga dengan Putri Bungsu. Nah, suatu ketika setelah Ciptarasa itu bertemu dengan Kamandaka, terjadilah pertemuan di Taman Sari. Jadi karena Taman Sari itu hanya dihuni oleh seorang diri, oleh Ciptarasa, Kamandaka itu kemudian berhasil masuk ke Taman Sari yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh laki-laki. Nah, inilah kenapa terjadi, karena rasa cinta itu datang pertama kali dari Ciptarasa. Karena perempuan yang cinta duluan, akhirnya perempuan yang bergerak duluan, mengundang Kamandaka untuk masuk ke Taman Sari melewati pembantunya. Embannya yang diutus untuk menjemput Kamandaka. Jadi pura-puranya embannya itu menjemput dengan sembunyi-sembunyi lewat jalur pohon. Jadi berjalan dari pohon ke pohon agar tidak terlihat oleh prajurit penjaga. Akhirnya selama 40 hari itulah Kamandaka berada di Taman Sari. Sampai kemudian ketahuan oleh prajurit jaga. Akhirnya Kamandaka berusaha ditangkap untuk dibunuh karena berani memasuki kawasan terlarang. Akhirnya setelah Kamandaka itu diburu di Taman Sari itu, Kamandaka itu menyelamatkan diri dari kepungan prajurit dengan cara masuk ke gorong-gorong saluran air. Taman Sari ini masih di bawah saluran air ya? Masih ada cicaknya ya? Ya, jadi ketika prajurit itu mengupek-upek Taman Sari, itu Kamandaka meloloskan diri lewat gorong-gorong. Kalau kata gorong-gorong kan saya jadi ingat. Jadi masuk lewat gorong-gorong sampai kemudian saluran air itu jatuh ke Sungai Logawa. Dan kita akan melihat jejak Kamandaka ketika akhirnya bisa keluar dari Taman Sari dan selamat karena saluran air itu menuju ke Sungai Logawa. Kita akan datang ke tempat yang Kamandaka selamat dari kejaran prajurit. Sungai Logawa. Jadi memang gorong-gorong pasti ditutup. Monggo. Raden Kamandaka bersembunyi di sebuah kedung terus menyusup ke gua dan akhirnya sampai di tempuran Sungai Logawa. Tempat tersebut sampai sekarang disebut Surup Lawang, yaitu pertemuan antara Sungai Logawa dengan Sungai Serayu di sebelah selatan Purwokerto. Dengan menyusuri Sungai Logawa, sampailah Raden Kamandaka ke Kadipaten Pasir Luhur.
Selanjutnya ia menumpang di rumah seorang janda yang tidak mempunyai anak yaitu Nyi Kartisara, yang pekerjaannya menjual daun pisang. Raden Kamandaka memakai nama samaran Si Sulap. Kegemarannya memelihara ayam jantan untuk diadu. Kemudian tempat tinggal Si Sulap terkenal dengan nama Kurung Ayam. Ayam jago Si Sulap yang terbaik dinamakan Mercu. Sulap mendapatkan seorang kawan bernama Ki Reksa Jaya, berasal dari Losari, orang yang cacat jasmaninya. Tempat yang terkenal untuk menyabung ayam pada waktu itu adalah Pangebatan. Sementara itu, Prabu Siliwangi di Pajajaran merasa gelisah demi menunggu Raden Kamandaka tidak kunjung pulang. Kemudian beliau memerintah klan putranya Raden Banyak Ngampar, adik Kamandaka, yang sedang bertapa untuk mencari kakaknya Raden Kamandaka. Akhirnya Raden Banyak Ngampar pergi meninggalkan Pajajaran dengan memakai nama samaran Raden Silihwarni. Beliau sampai ke daerah Pasir Luhur dan langsung menuju Kadipaten Pasir Luhur untuk mengabdikan diri. Permohonan itu dikabulkan oleh sang adipati dan diangkat menjadi prajurit. Selang beberapa waktu terdengar kabar bahwa Kamandaka masih hidup dan berada di suatu desa sebagai penyambung ayam. Adipati Kandadaha menjadi murka, akhirnya membuat sayembara untuk membunuh Kamandaka. Raden Silihwarni menyatakan sanggup melaksanakan sayembara tersebut. Raden Silihwarni sama sekali tidak tahu bahwa Kamandaka adalah Raden Banyak Catra, kakak kandungnya sendiri. Raden Silihwarni datang ke tempat sabung ayam dengan membawa ayam jago yang di kakinya sudah dipasangi patrem atau keris kecil pada taji jagonya. Pada saat berhadapan dengan Raden Kamandaka, Raden Silihwarni melemparkan jagonya ke arah Raden Kamandaka. Lambung kiri Kamandaka luka tersabet keris patrem yang berada di kaki jago. Raden Kamandaka marah sekali dan ayam jago yang melukai tadi langsung ditangkap dan dibanting hingga mati. Pertengkaran terjadi dan Raden Silihwarni terkena tusukan keris di bagian lambung hingga pingsan. Pengikut Raden Silihwarni yang bernama Ki Nitipraga tertusuk keris Raden Kamandaka sampai tewas. Kemudian Raden Kamandaka meninggalkan tempat sabung ayam itu dengan diikuti Ki Reksa Jaya. Setelah peristiwa sabung ayam itu, Raden Kamandaka dikejar-kejar oleh prajurit Pasir Luhur di bawah pimpinan Raden Silihwarni. Raden Kamandaka dapat terkejar oleh Raden Silihwarni dan terjadilah perkelahian sengit antara kedua bersaudara yang masing-masing sudah tidak mengenal lagi. Tempat perkelahian tersebut dinamakan Pejogol. Pengejaran terus dilakukan bahkan dibantu oleh prajurit menantu Adipati Mersi. Raden Kamandaka lari ke arah timur menuju kota Purwokerto. Sampai di suatu tempat, Raden Kamandaka jatuh dan terluka. Tempat di mana dia jatuh akhirnya dinamakan Sungai Bodas. Perjalanan terus dilakukan. Ketika sampai di sebuah sungai, Raden Kamandaka membasuh lukanya. Darah keluar dengan derasnya sehingga tempat itu dinamakan Sungai Bancaran yang kemudian menjadi Banjaran. Untuk melihat datangnya musuh, Raden Kamandaka naik ke lereng Sungai Banjaran. Tempat ini kemudian dinamakan Sawangan, artinya tempat memandang dalam bahasa Jawa. Raden Kamandaka melanjutkan perjalanan ke arah utara, kemudian beristirahat di suatu tempat, yang kemudian dinamakan Kober atau Sempat Arti dalam bahasa Jawa. Letak desa tersebut di dekat stasiun Purwokerto. Kemudian melanjutkan perjalanan menembus hutan belukar hingga sulit diikuti oleh prajurit Pasir Luhur. Desa tempat menerobos hutan belukar kemudian dinamakan Bobosan yang artinya menerobos atau menyusup. Dengan kekuatan batin Raden Kamandaka mengetahui bahwa musuhnya menggunakan anjing sebagai pelacak, sehingga dia juga melepas anjing untuk menangkap anjing pelacak. Anjing musuh dapat ditangkap dan dikurung di suatu daerah yang dinamakan Kurung Anjing, kemudian menjadi Karang Anjing. Letaknya di sebelah timur Bobosan, sekarang termasuk dalam Kelurahan Purwonerogo. Para prajurit berjaga-jaga menantikan suara anjingnya menyalak, namun sampai pagi hari tidak terdengar suara anjing menyalak. Kemudian mereka mengetahui bahwa Raden Kamandaka telah menyeberangi Sungai Banjaran menuju barat. Mereka mengejar Raden Kamandaka sampai di suatu daerah, karena kemarahannya seperti banteng ketaton, maka daerah itu dinamakan Desa Kedung Banteng. Di Desa Kedung Banteng terdapat batu sebesar rumah yang dikenal dengan nama Watu Sinom. Raden Kamandaka naik ke atas batu tersebut sambil menantang Raden Silihwarni yang tidak lain adalah Raden Banyak Ngampar, adik kandung Raden Kamandaka sendiri.
Raden Kamandaka terkejut begitu melihat Raden Silihwarni mengeluarkan keris Kyai Mojang Pamungkas yang merupakan pusaka kerajaan Pajajaran. Saat itu terbongkar bahwa ternyata Raden Silihwarni adalah adik kandung Kamandaka. Raden Silihwarni kemudian menceritakan maksud kedatangan ke Pasir Luhur adalah atas perintah ayahanda untuk mencarikan kakaknya yang akan dinobatkan menggantikan ayahanda bertahta di Pajajaran. Kemudian dibuat skenario, Ki Reksajaya diperintahkan pergi ke Karanganjing untuk membunuh seekor anjing yang dikurung di sana guna diambil hati dan darahnya untuk diserahkan ke Adipati Mersi sebagai bukti kematian Kamandaka. Kemudian Raden Kamandaka dan adiknya pulang ke Pajajaran. Berita tewasnya Raden Kamandaka telah tersiar ke seluruh Kadipaten Pasir Luhur. Adipati Pasir Luhur merasa puas dan gembira setelah mendengar berita kematian Kamandaka yang disampaikan oleh Adipati Mersi. Namun sebaliknya, Putri Ciptarasa sangat bersedih sekaligus ragu mendengar berita itu, karena sudah kedua kalinya Kamandaka diberitakan meninggal dunia. Tidak lama kemudian Raden Kamandaka alias Banyak Catra dan Raden Silihwarni alias Banyak Ngampar telah sampai di Istana Pajajaran, diikuti oleh Ki Reksajaya. Menjelang peresmian pergantian tahta kerajaan Pajajaran yang akan diberikan kepada Banyak Blabur, anak istri kedua. Yang menuntut janji Prabu Siliwangi kepada istri keduanya bahwa kelak putranya yang laki-laki akan diberi kedudukan sebagai putra mahkota. Karena harus memilih salah seorang antara Banyak Catra dengan Banyak Blabur, maka Prabu Siliwangi membuat sayembara. Siapa yang dapat menemukan 40 orang putri kembar, maka dialah yang berhak naik tahta. Untuk mencari syarat tersebut, Banyak Blabur pergi ke arah barat ke daerah Banten, sementara Banyak Catra pergi ke arah timur yaitu ke Pasir Luhur. Banyak Catra diringi oleh dua orang abdinya yaitu Ki Gede Kolot dan Ki Kelantung. Setelah sampai di kaki Gunung Slamet kemudian mendirikan sebuah padepokan yang diberi nama Batur Agung. Menurut wangsit yang diterima, Banyak Catra dianjurkan supaya bertapa di sebelah timur Pasir Luhur, yaitu di dekat tempuran Sungai Logawa dan Sungai Mengaji. Berziarah sejarah menapak kuda di Sur Pasir Luhur di situs yang bernama Kedung Ketaunan. Jadi saya lanjutkan cerita yang tadi. Setelah Kamandaka itu menyelamatkan diri lewat saluran air, saluran itu di situ masuk ke sini. Jadi ini dulu adalah sebuah gedung. Gedung itu adalah palung. Jadi cekungan sungai yang dalam yang apa ya? Jadi dulu itu sini adalah air. Ini adalah air. Nah, karena sebelah situ itu dikeruk geser untuk untuk apa namanya? Untuk diambil batunya, akhirnya sana itu dalam. Jadi dulunya adalah air. Dulu di sini adalah air. Nah, setelah menyelamatkan diri dari gorong-gorong itu, dari saluran air, Kamandaka itu diam di sini. Berdiam di sini. Ada lampeng itu. Lampeng itu apa ya? Jadi lampeng itu adalah ini sungai, ini tepian. Nah, tepian itu ada semacam gua. Apa namanya ya? Rubah-rubah apa ya? Jadi berdiam di situ, bersembunyi di situ. Nah, suatu kali sedang mandi berarti di sini mungkin di sini. Kamandaka itu sedang mandi di Kedung Ketaunan. Itu tiba-tiba diketahui oleh salah seorang prajurit. Akhirnya prajurit lapor bahwa Kamandaka ada di Kedung Ketaunan. Akhirnya 4 pasukan prajurit itu disuruh untuk mengepung dari 4 penjuru. Nah, cara membunuh Kamandaka adalah dengan menjatuhkan batu-batu. Jadi batu itu dilempari ke tubuhnya Kamandaka. Kamandaka menyelamatkan diri dengan menyelam. Nah, menyelam kemudian menyelamatkan diri di lampeng ini, kemudian masuk ke dalam gua ini. Jadi gua ini adalah tempat persembunyiannya. Lah gorong-gorongnya mana, Pak? Sebelah sana. Nah, akhirnya Kamandaka itu selamat karena pertolongan Tuhan. Jadi ketika batu-batu itu dilempari dari atas, itu ada batang kayu yang terendam.
itu dilempari batu, akhirnya kayunya itu melepuh, ngangkat timbul, dan dilihat, oh hancur itu, kulitnya saja sudah hancur. Dan kemudian terlihat ada usus dan jantung yang muncul. Jadi yang dikira tubuh dan kulit itu adalah kayu lapuk yang terkena pukulan batu. Dan jantung dan ususnya itu adalah karena ada orang yang mencuci ayam dan dibuang ususnya. Sementara Kamandakanya menyelamatkan diri lewat gua ini. Dalam babat disebutkan guanya hanya cukup masuk untuk satu orang, tapi di dalamnya itu besar, jadi masuk itu dengan merangkak, katanya, kata babat itu ya, karena saya belum pernah mencoba. Itu masuk sini, itu merangkak sedikit, kemudian jalan karena guanya di dalam itu luas sekali. Nah, luas sekali, itu nembusnya itu ke pertemuan Sungai Logawa dan Sungai Serayu di Gandulekor. Jauh ya. Nah, kemudian pertemuan antara Sungai Serayu dan Sungai Logawa sampai hari ini pun orang sana, orang desa saya kan seberangan itu menyebutnya Surup Lawang, menjadi pintu keluarnya Kamandaka. Ada guanya juga, Pak. Nah, saya belum mencari di mana letak guanya sekarang. Tapi kemudian setelah dia keluar dari Surup Lawang, menyeberang ke selatan dan berbelok ke kanan, itu sampai dengan Desa Losari. Dan di Desa Losari itulah Kamandaka bertemu dengan pembantu setianya yang bernama Rekajaya. Rekajaya hari ini makamnya masih ada di Losari Kebasen. Rekajaya adalah kemudian menjadi tukang bawa ayam aduannya Kamandaka. Karena Kamandaka kemudian menjadi tukang adu ayam untuk menolong janda yang menampungnya. Jadi di Langgong-Sari ada petilasan Kertisara. Nyai Kertisara itu yang menjadi tempat menumpang hidup Kamandaka, tapi pekerjaannya adalah menjual daun-daunan ke pasar. Akhirnya Kamandaka, kalau saya diizinkan hidup di sini, saya akan membantu dengan cara setiap hari saya beri uang. Kamandaka punya uangnya dari menang adu jago. Jagonya Kamandaka selalu menang. Tempat adu jagonya itu ada di desa mana sebelah sini namanya? Pangebatan. Jadi di Pangebatan situsnya itu masih ada stadion tempat adu ayam. Itu bentuk stadionnya itu masih tumpukan batu begini. Dan tempat memberi makan, memberi minum. Jadi ketika diadu itu kan butuh minum. Itu tempat minumnya dari batu masih ada. Terus tempat batu yang untuk tingkringnya, jadi sebelum diadu itu kan suruh tingkring dulu, terus duduk di atas batu itu masih ada. Itu sepenggal kisah dari babat Kamandaka sebagai leluhur dari babat Pasir Luhur. Saya ceritakan dari Kamandaka dulu sampai dengan nanti di pendopo saya cerita tentang pasir itu. Ada gambaran sedikit? Oke. Sekarang kita jalan lagi ke tempat. Oh ya, foto dulu. Foto dulu, monggo. Yuk, hadap ke sana biar guanya kelihatan ya. Yuk monggo, yuk bareng-bareng monggo.
berada di dekat Baranantian. Baranantian sana, Segala. Satu kali gini ceritanya. Ketika Adipati Pasir Luhur yang bernama Banyak Belanak itu sakit, kemudian oleh anaknya, oleh Banyak Toleh, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Jadi dalam kondisi sakit itu dikubur hidup-hidup. Nah, kemungkinan Tanah Buddha itu adalah tempat dikuburnya Banyak Belanak. Kemudian Sultan Demak itu mengirimkan 4 orang utusannya ke Pasir untuk mengecek apakah Banyak Belanak itu masih hidup, karena sudah dalam kondisi sakit. Sampai sini 4 orang ulama itu mendapati ternyata Banyak Belanak sudah dikubur oleh anaknya, oleh Banyak Toleh. Nah, akhirnya 4 orang ulama itu minta untuk ditunjukkan di mana kuburnya. Nah, di kubur itu 4 ulama itu berzikir, berdoa, mengirimkan doa untuk Banyak Belanak. Pada waktu berzikir, ternyata 4 orang itu mendengar suara rintihan dari dalam kubur bahwa sebetulnya saya belum mati, tapi saya dikubur hidup-hidup oleh anak saya. Akhirnya 4 ulama itu lapor kepada Banyak Toleh bahwa ayahnya mati, suruh dibongkar. Ternyata setelah kuburan dibongkar, Banyak Belanak itu sudah meninggal. Akhirnya Banyak Toleh itu marah. 4 orang ulama itu, yang 2 itu langsung dibunuh. Kemungkinan 2 orang ulama itu melihat nisannya itu nisan lama, itu adalah 2 orang ulama yang langsung dibunuh oleh Banyak Toleh. Kemudian 2 orang ulama lagi itu dipotong kedua telinganya sebagai tanda peringatan dari Banyak Toleh bahwa kalian dengarkan, wahai Sultan Demak, sejak sekarang Pasir sudah tidak lagi tunduk ke Demak, dan Pasir sudah bukan Islam lagi, karena Banyak Toleh kemudian merayakan kematian ayahnya dengan menggelar pesta miras. Nah, dari itulah kemudian Demak itu menyerang Pasir Luhur karena menyatakan mengajak rakyatnya murtad keluar dari Islam dan tidak mau tunduk dari Demak. Singkat cerita, setelah itu kemudian Banyak Toleh melarikan diri ke Bocor, dan yang menjadi adipati di Pasir Luhur adalah pamannya, adik dari ayahnya, kemudian bergelar Pangeran Senopati Mangkubumi II. Sekilas begitu, karena Babat Pasir itu 39 pupuh, banyak sekali kembangnya. Saya terjemahkan menjadi 1000 halaman. Akhirnya saya jadikan 4 buku. Teman-teman yang ingin membaca lengkapnya bisa dibaca di Babat Pasir Luhur yang ditulis di tahun 1800-an. Dan naskah itu sampai hari ini hilang. Karena apa? Karena dimiliki oleh keturunannya. Keturunannya dalam menjaga naskah adalah tidak berani membuka, tidak bisa membaca. Akhirnya dianggap barang yang tidak berharga. Akhirnya kita harus berterima kasih kepada Belanda, karena pada tahun 1901 Presiden Magetan, Jack Nebel itu meminjam naskah itu, kemudian disalin, salinannya dicetak di Batavia, disimpan di Museum Batavia, dan salinan itulah yang masih ada. Dan saya menerjemahkan dari salinan yang disalin oleh Jack Nebel, dan naskah aslinya tidak ada. Itulah nasib naskah di masyarakat kita. Kita lanjut ke situs Baranantian.
Karena ketekunannya bertapa, banyak catra memperoleh anugerah atau pusaka berupa baju ajaib. Jika baju tersebut dipakai, maka ia akan berubah menjadi seekor lutung atau kera. Suatu ketika Raden Kamandaka menemui Dewi Ciptarasa dengan memakai pakaian lutung. Akhirnya Dewi Ciptarasa tahu bahwa lutung tersebut adalah si Kamandaka. Lutung itu kemudian dipelihara oleh Dewi Ciptarasa sebagai hewan kesayangan yang sewaktu-waktu bisa berubah wujud menjadi Raden Kamandaka. Sementara itu Raden Pulebahas dari Nusa Kambangan berniat melamar Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa bingung menerima lamaran itu. Kamandaka menyarankan agar Dewi Ciptarasa menerima lamaran dari Prabu Pulebahas tersebut dengan 2 syarat. Syarat pertama, pada saat pernikahan, Prabu Pulebahas tidak boleh membawa senjata maupun prajurit. Syarat kedua, lutung yang mengiringi Dewi Ciptarasa tidak boleh diganggu. Syaratnya diterima Prabu Pulebahas dan pernikahan pun dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Saat kira pengantin atau pertemuan pengantin, lutung mendampingi Dewi Ciptarasa. Saat Prabu Pulebahas berbasa-basi akan menggendong si lutung, lutung tersebut menerkam Prabu Pulebahas sehingga terjadi perkelahian yang sengit. Akhirnya Prabu Pulebahas tewas. Adipati Kandadaha gusar karena si lutung sudah mengganggu perhelatan di Kadipaten Pasir Luhur. Namun pada saat itu sang lutung berubah wujud menjadi Pangeran Banyak Catra. Maka kagetlah sang Adipati Kandadaha karena sang lutung ternyata putra dari Prabu Siliwangi. Akhirnya hubungan Dewi Ciptarasa dengan Pangeran Banyak Catra direstui oleh Adipati Kandadaha hingga keduanya menikah dan hidup berbahagia. Tempat marak iwak. Angkat dong iwak. Habis. Jadi saya akan menjelaskan tentang situs Baranang Siang. Pada zaman dulu, pada zaman kerajaan, itu cara memberi protein kepada rakyat itu salah satunya adalah dengan marak iwak. Marak iwak yang dilakukan di Kerajaan Pasir Luhur adalah tempatnya di Gedung Baranang Siang. Ini sawah ini dulu adalah sungainya adalah di sini. Nah sekarang sungainya itu pindah ke selatan. Dulu sungai di sini. Marak iwak Pindah itu caranya adalah bisa geser kan? aliran dari tanah itu dibendung pakai batu. Iya kan bisa. Terus gedung ini itu ikannya dibikin mabuk, dikebyok-byok itu pakai batu. Akhirnya gedung yang sudah asap itu banyak sekali ikannya dan rakyat Pasir Luhur dipersilahkan untuk menangkap sepuasnya. Nah,
ketika upacara marak iwak itu, Ciptarasa, Dewi Ciptarasa itu duduk di atas tandu, duduk di atas, bukan tandu, apa namanya, Panggung. pendopo gitu ya, pendopo kecil di tepi sungai, macam panggung kehormatan. Nah, panggung kehormatan itu diisi oleh 25 putri raja beserta dengan suaminya. Nah, setelah marak iwak itu dilakukan, para suami itu, para menantu Pati Luhur, suami dari para putri, itu turun ke sungai untuk bukan mengambil, tapi naik rakit dan gemyoki air biar semakin banyak ikan yang bisa. Pada waktu itu, Kamandaka itu menjadi anak angkat dari Patih Pasir Luhur. Dia sedang menjala ikan. Ciptarasa dari atas panggung itu melihat Kamandaka. Jadi, cinta itu datang pandangan pertama. Sampai kemudian bayangan itu tidak bisa hilang selama Enggak lucu. Jadi Ciptarasa itu merasa terpesona dengan Kamandaka. Terus Kamandaka ngapain kok datang jauh-jauh dari Pasir Luhur atau dari Pasir Luhur? Kamandaka itu adalah anak pertama yang akan diangkat menjadi raja Pajajaran. Tapi Kamandaka itu belum punya istri. Syaratnya kalau mau jadi raja harus punya istri dulu. Kamandaka disuruh oleh ayahnya, kamu cari istri seinginnya kamu. Seluruh Kamandaka, seluruh Pajajaran silakan dicari istri yang cocok untukmu. Ternyata di seluruh Pajajaran tidak ada yang cocok. Karena Kamandaka itu mengidap apa ya, yang cinta dengan iblis apa ya, komplek apa itu. Jadi intinya Kamandaka itu mau menikah dengan perempuan yang wajahnya sama dengan ibunya, sifatnya juga sama dengan ibunya, sama, bukan mirip. Jadi kalau cuma mirip itu nggak mau. Nah, akhirnya menurut mangsit yang diterima di gunung, nama gunungnya itu adalah ada perempuan yang sama persis dengan ibumu, hanya beda usia saja. Itu arahnya dari Pajajaran adalah barat laut. Akhirnya dicarilah ketemu di barat laut Pajajaran adalah Pasir Luhur. Artinya ini adalah tempat pertemuan Kamandaka dan Ciptarasa pertama kali. Saya menceritakan ini sebagai prolog menuju ke Babat Pasir Luhur karena dari Kamandaka lah kemudian lahir generasi Pasir Luhur. Karena dari banyak sastra Kamandaka kemudian melahirkan anak bernama Banyak Wirata. Banyak Wirata punya anak Banyak Roma. Banyak Roma punya anak Banyak Kesumba. Banyak Kesumba punya 2 anak, Banyak Belanak dan Banyak Geleh. Nah, di era Banyak Belanak itulah Kesultanan Demak mengajak Pasir Luhur menjadi kerajaan Islam. Karena wilayahnya lebih kecil, Pasir Luhur turun menjadi kadipaten, kerajaan menjadi kadipaten, dan Banyak Belanak diislamkan oleh Pangeran Magdumpali. Pangeran Magdumpali kemudian menjadi gurunya dan akhirnya Banyak Belanak juga menjadi ulama, menyebarkan Islam ke banyak wilayah dari mulai Jawa Barat dan ini Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Akhirnya oleh Demak diperintah Pangeran Senopati Mangkunegaran berhasil mengislamkan banyak wilayah. Kenapa? Ini pintarnya strategi Demak dalam mengislamkan wilayah-wilayah, yaitu yang menjadi ujung tombak adalah raja. Jadi ketika raja mengajak raja, apalagi ke Pasir Luhur adalah keturunan dari Kamandaka yang keturunan dari Pajajaran, itu dibawanya lebih didengar daripada sekedar ulama biasa. Jadi ketika mengislamkan kok punya jabatan, itu lebih mudah diterima daripada hanya seorang ulama saja. Saya mengalami sendiri. Selain mengurusi budaya, saya juga mengurusi agama.
Balai Pustaka adalah untuk sejarah dan budaya, Balai Cahaya adalah untuk penyebaran Islam, untuk pengajaran Quran itu lansia. Ketika saya menyebar 20 guru ngaji ke 19 musola untuk mengajak jamaah musola belajar Quran untuk orang tua, untuk lansia, itu tidak ada yang mau. Tapi begitu saya minta kepala desa mengumpulkan seluruh RT, RT-nya yang mengajak warganya untuk ngaji di musola, warganya itu mau. Jadi sama dengan pasien itu. Ketika yang mengajak itu adalah rajanya, raja lain mau. Ketika saya ngajak orang untuk ngaji di musola, tidak mau. Tapi ketika kepala desanya yang mengajak, mau. Itulah yang bisa saya ceritakan dari situs Baranang Siang, tempat pertemuan Kamantaka dan Cita Rasa, dan kita akan diskusi tentang pasir luhur di Pendopo Kalung dan Dahap. Yuk kita ke Pendopo sudah.